Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Zahra Azlia dari kelas 12 IPA 1. Di video ini saya akan mempresentasikan di bab kiamat pasti datang. Peristiwa hari akhir menurut Al-Quran ada di surat Al-Hajj ayat 1-2, lalu ada di surat Al-Zalzalah di ayat 1-2, lalu ada di surat Al-Haqqah dari ayat 14-15, di surat Al-Waqiah 4-5, dan juga di surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Lalu menurut teori sains ada 3. Yang pertama ada teori geologi. Di teori geologi ini, aktivitas geologis yang disebabkan kerak bumi terbuka pernah terjadi sekitar 250 juta tahun yang lalu. Lalu di teori fisika mengalami Big Rip, yaitu hilangnya energi yang mengikat antar galaksi. Lalu di teori astronomi, peristiwa Big Rip menyebabkan benturan-benturan dahsyat yang mengakibatkan hancurnya bumi. Tanda-tanda hari akhir yang telah terjadi. Yang pertama yaitu diutusnya dan wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, terbelahnya bulan dengan isyarat Nabi SAW. Yang ketiga, wafatnya Rasulullah SAW. Tanda-tanda hari akhir yang masih terjadi. Yang pertama yaitu penaklukan dan peperangan. Yang kedua, munculnya nabi palsu. Yang ketiga, menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. Yang keempat, konspirasi bangsa-bangsa terhadap umat Islam. Lalu yang kelima, bencana khasaf, qazaf, dan masak. Lalu yang keenam, melimpahnya harta. Yang ketujuh, ucapan salam hanya kepada orang yang dikenal, meluasnya perdagangan, dan putusnya silaturahmi. Lalu guncangnya nilai-nilai dan juga polisi akhir zaman berlaku kejam. Tanda-tanda hari akhir yang belum terjadi. Yang pertama ada Jarizah Arab kembali syarat dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Lalu bulan terlihat membesar, binatang buas dan benda mati dapat berbicara. Yang keempat, kaum muslim terkepung di Madinah dan juga munculnya Al-Mahdi. Selanjutnya ada tahapan di hari akhir. Yang pertama adalah hari kebangkitan, yaitu Yaumul Ba'ats, di mana manusia dibangkitkan dari tidurnya. Yang kedua adalah hari perhitungan, yaitu Yaumul Hisab. Perhitungan amal termasuk seperti tanya jawab, membaca buku catatan amal, mendengarkan rekaman amal manusia, melihat foto-foto perbuatan manusia selama dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga ada hari penimbangan atau Yaumul Mizan. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah melewati jembatan antar padang mahsyar dengan surga. Yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menghancurkan alam semesta beserta isinya tanpa ada yang mampu menghalanginya dahsyat peristiwa dari hari kiamat. Lalu yang kedua, memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap terpuji, melaksanakan seperti seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larang-larangannya. Lalu yang terakhir, memotivasi untuk bersikap optimis, tawakal, dan sabar dalam menghadapi segala cobaan, dan meyakini serta menyadari bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.